Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka perkuliahan kita sama-sama baca basmalah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kembali kita dipertemukan ya atas berkah Allah kuliah pada semester 2 ini, yaitu mata kuliah yang spesifik lebih mendalam. Kita membicarakan tentang substansi keilmuan di bidang manajemen ya, wabil khusus manajemen pendidikan. Nah, oleh karena itu pada pertemuan ini kita juga nanti akan mengkaji beberapa hal berkenaan dengan topik-topik yang substansial yang berlaku yang ada di dalam manajemen pendidikan. Fokusnya adalah manajemen pendidikan Islam. Perkuliahan ini kita sudah siapkan Bapak Ibu sekalian, itu untuk beberapa kali tatap muka. Sebelum itu kita pahami dulu tujuan perkuliahan ini. Di antaranya adalah pertama memahami hakikat daripada ilmu manajemen pendidikan Islam yang menjadi target kita, jadi tujuan kita dalam pembelajaran ini. Jadi mana kita membingkai tentang keilmuan manajemen ini, bagaimana kita bisa mencari, menggali, kemudian membingkai dan mengaplikasikan fakta-fakta teoritik seperti kemarin sudah kita alami, kemudian dipadukan, diintegrasikan ke dalam fakta empiris. Jadi ada teori, ada fakta empiris di lapangan. Nah, itulah nanti yang menjadi sebuah karya ilmiah yang kita wujudkan dalam bentuk buku dan jurnal sebagai ending dari penelitian yang kita lakukan. Itu diantaranya jadi tujuan. Yang kedua adalah Bapak Ibu kita hantarkan kepada kepahaman dunia pendidikan yang berkenaan dengan manajemen pendidikan ini dalam perspektif world class education atau pendidikan kelas dunia. Jadi karena Bapak Ibu kan calon pakar-pakar pendidikan, maka itu yang kita harapkan Bapak Ibu memahami seperti apa pendidikan-pendidikan kelas dunia itu dan kontribusinya bisa menjadi benchmark sebagai pemikiran banding, pemahaman banding, dan kecakapan banding bagi Bapak Ibu calon pakar-pakar manajemen pendidikan. Wabil khusus adalah pendidikan Islam. Maka itu nanti Bapak Ibu akan kami bawa ke dalam dunia pendidikan yang berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kita masih banyak berkutat dengan keilmuan di kelas atau juga diskusi-diskusi offline. Nah, tapi yang ini khusus mata kuliah ini Bapak Ibu akan kami antarkan pada mini riset, yaitu perkuliahan dengan melakukan riset-riset di lapangan secara lebih operasional agar Bapak Ibu bisa diantarkan menjadi pakar-pakar pendidikan. Kalau sekarang kan masih pakir ya, belum jadi pakar gitu. Nanti setelah menjadi doktor, Bapak Ibu menjadi pakar-pakar pendidikan. Nah, sekarang nikmati dulu kepakirannya di dalam ilmu manajemen pendidikan ini. Nanti baru jadi pakar setelah menjadi doktor manajemen pendidikan. Kita sudah menyiapkan ada beberapa tatap muka, yaitu ada sekitar 12 tatap muka ya. 12 ini kita hitung mulai dari hari ini dan minggu depan itu kuliahnya mimbar. Yang berikutnya nanti sisanya adalah Bapak Ibu melakukan mini riset ke perguruan-perguruan tinggi dan lembaga pendidikan yang berskala internasional. Baik itu PAUD, kemudian juga pada tingkat sekolah dasarnya, menengah, sampailah perguruan tinggi. Ini kita harapkan nanti Bapak Ibu bisa mengguiden dirinya masing-masing untuk mendapatkan data-data mini riset yang akan dituangkan menjadi karya-karya ilmiah kita yang nanti dipresentasikan dalam seminar kelas, seminar internasional, dan sekaligus juga menjadi karya ilmiah, jurnal dan buku yang kita terbitkan. Nah, di hadapan Bapak Ibu sudah ada 12 kali topik. Berarti 12 kali tatap muka yang harus kita lakukan. Demikian juga 12 topik ini nanti akan menjadi bahan yang kita tuangkan di dalam buku yang kita terbitkan.
Demikian juga topik-topik ini akan menjadi bahan yang akan kita tampilkan dalam jurnal sebagai hasil penelitian kita. Dari 12 topik ini nanti dibagi mulai dari topik yang ketiga, yaitu isu-isu global dalam transformasi dan inovasi pendidikan. Nah, ini yang diangkat mulai temanya dari 3 sampai 12. Berarti ada 9 topik ya dari total secara keseluruhan. Sementara Bapak Ibu kan ada 7 ya, satu kelas. Maka yang 2 topik itu nanti dikeroyok, dibagi grup, kelompok. Jadi satu kelompok nanti mengerjakan poin nomor 11 atau topik nomor 11. Dan yang sisanya 3 orang mengerjakan yang topik nomor 12. Kelompok ya. Di kelompok pertama nanti isu-isu global, pendidikan, berbasis digital, dan seterusnya. Itu kelompok yang pertama 4 orang, dan kelompok kedua adalah isu-isu global tentang pendidikan anak usia dini. Jadi ada 2 kelompok, ada 7 kelompok individu. Nah, ini polanya kita kuliahkan nanti. Jadi satu orang akan menyelesaikan papernya masing-masing secara individu, kemudian 2 paper dikerjakan secara kelompok oleh Bapak Ibu. Tergabung kelompok pertama 4 orang, kelompok kedua adalah 3 orang. Nah, ini kita harapkan nanti bisa dilaksanakan dalam riset yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, topik-topik ini nanti silakan dibagi oleh Pak atau Ibu untuk kelas menjadi 7 plus 2 ya. 2 topik untuk 2 kelompok. Ini ya yang terkait dengan topik-topiknya. Nah, jadi pertemuan kita hari ini adalah orientasi silabus, dan minggu depan kita kuliah umum, kuliah perdana dari kami untuk mengantarkan apa itu pendidikan kelas dunia. Jadi saya akan menyampaikan materinya. Nah, pertemuan yang ketiga, Bapak Ibu langsung mulai Bapak Ibu melakukan riset, mini riset di beberapa perguruan tinggi atau lembaga pendidikan yang kelas dunia ini. Jadi topik yang ketiga sampai berikutnya. Kami beri waktu Bapak Ibu untuk melaksanakan kegiatan ini selama maksimal 1 bulan. Lebih cepat lebih baik. Ketika nanti sudah selesai, maka kembalilah segera bikin paper laporan. Kita lakukan seminar kelas. Jadi pembuatan laporan paper itu atau juga sekaligus riset itu adalah kita nilai nanti sebagai partisipasi dalam pendidikan atau pembelajaran. Lalu mempresentasikan, melakukan seminar kelas, itu kita ambil sebagai nilai mid semester. Nanti kita juga dalami dalam bentuk seminar ini, diskusinya, sampailah nanti apa yang menjadi masukan-masukan Bapak Ibu sekalian dalam penelitian yang dilakukan. Lengkapi datanya, sumbernya, dan jangan lupa bukti tanda Bapak Ibu melakukan penelitian. Nanti untuk membantu perjalanan boleh minta surat pengantar dari Pasca. Kemudian pulang minta keterangan lagi Bapak Ibu sudah turun ke lembaga pendidikan yang diteliti. Apakah UIII tadi, apakah UI, UIC, dan sebagainya. Minta ada keterangan, bukti Bapak Ibu sudah di sana. Lengkapi dengan foto-foto, gambar, kampus, dan orang-orang yang Bapak Ibu teliti di sana. Demikian juga data-data yang sifatnya dokumentatif dikumpulkan untuk melengkapi data penelitian Bapak Ibu sekalian. Jadi kami berikan waktu mulai hari ini, katakan hitungannya hari ini 17 September, dan kita bertemu di 17 Oktober bulan depan untuk menyampaikan presentasinya dengan seminar kelas dengan hasil yang sudah dilakukan, riset penelitian atau mini riset di lembaga pendidikan yang sudah disebutkan tadi. Nah, silakan ya, supaya dinikmati. Ini betul-betul kuliah kita sekarang ini untuk menjadi pakar. Kalau kemarin masih kuliahnya umum ya, belum menjurus. Nah, sekarang betul-betul sudah masuk dalam substansi bagaimana menyiapkan saudara-saudara menjadi seorang pakar di dalam dunia pendidikan.
Bapak Ibu sekalian, bagaimana strategi perkuliahan kita? Tadi udah sampaikan, kuliah daring 2 kali, hari ini dan minggu depan. Kemudian kuliah mini riset, diberikan waktu 4 minggu di lembaga pendidikan, PAUD sampai perguruan tinggi, yang tadi sudah direkom. Kemudian nanti yang berikutnya, ketiga kita kuliah luring, ya, offline, yaitu presentasi hasil penelitian Bapak Ibu sekalian. Nanti kita kuliahnya offline, seperti kemarin, kuliah desain terakhir ya. Kita akan tampil masing-masing per orang, dan yang 2 kelompok untuk masing-masing grup. Tadi yang topik nomor 11 dan 12. Kemudian paper yang kita buat sesuai dengan topik yang sudah diberikan, jangan ada lari dari sana, dan sesuai dengan lembaga pendidikan yang sudah direkom. Jadi jangan lari dari sana, berpeganglah dengan panduan yang sudah kami berikan. Kemudian 2 kali nanti ujian. Jadi topiknya ada 12 kali, kemudian 2 kali ujian, mid semester dan akhir semester. Ya, itu 2 kali nanti. Midnya kita ambil waktu Bapak Ibu melakukan seminar kelas, perbaikan, lalu masukkan ke jurnal. Seperti kemarin, masuk ke jurnal, nanti itulah yang menjadi ujian mid semester kita. Jurnalnya Sinta 4. Kalau kemarin 5, sekarang Sinta 4. Nah, kemudian ujian semesternya apa? Memperbaiki kembali paper-papernya, lalu dibikin sebuah buku, diterbitkan secara nasional. Jadi nanti ada 1 buku itu, kami sebagai editor, tim pengampu, kemudian Bapak Ibu sekalian adalah tim penulis. Ya, ada 7 orang nanti sebagai penulis dari buku isu-isu global itu. Nah, silakan nanti cari penerbitnya yang tingkatnya sudah berkelas boleh, atau di tingkat lokalan, tapi tetap dia punya kelas nasional, atau juga kelas internasional. Jadi silakan, itu ending pembelajaran terakhir atau ujian akhir, kita bukukan paper-paper itu yang sudah diseminarkan, diperbaiki di dalam seminar kelas. Bapak Ibu sekalian, bagian pembelajarannya adalah melakukan mini riset. Nah, seperti yang sudah kami ceritakan tadi. Kedua, membuat laporan mini riset secara kualitatif deskriptif. Papernya bebas plagiat, itu 80%. Nah, jadi nggak boleh banyak yang kita kutip, kita ambil dari pendapat orang atau buku tulisan orang. Tapi betul-betul hasil yang kita peroleh dari mini riset yang kita lakukan. Itulah pelaporan yang kita akan bikin jadi laporan penelitian paper yang kita tulis. Berikutnya, teknik penulisan minimal 40 halaman di luar lampiran dan preliminary bagian depan. Kemudian ketikannya 1,5 spasi dengan karakternya 12, fontnya Arial, kertas A4, ini kalau di print out. Kemudian menggunakan model footnote dan juga model Mendeley, gunakan begitu ya, supaya teman-teman kita bisa melacak tulisan Bapak Ibu sekalian. Kemudian ketiga, buku referensi minimal 20 buku. Kita ambil 10 tahun terakhir, plus jurnal sesuai dengan tema Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya, sistematika paper atau laporan. Di antaranya ini, pertama bagian preliminary, yaitu bagian depan, kemudian bagian judul, lalu ada pengantar penulis ya, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar dokumen, ya, itu dilampirkan di belakang. Nah, kemudian demikian juga ada nanti namanya bagian yang pertama pendahuluan, memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan metode daripada penelitian kita. Itu ada di bab 1. Nah, cukup 5 halaman saja bab 1 itu. Kemudian bagian 2, bab 2, landasan teori atau landasan teoritis. Seperti biasa, bikin sintesis dan indikator minimal 10 teori. 1 teori adalah teori formal yang mendukung tema Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang sisanya 9 teori itu adalah teori-teori modifikasi. Total pada bab ini cukup 8 halaman.
Itu yang kita bingkai ya. Bab 3, laporan daripada penelitian kita, yang mana isinya adalah poin A, deskripsi lokasi yang Bapak Ibu teliti, buat gambaran umumnya ya. Yang B, temuan penelitian sesuai dengan topik. Demikian juga jawaban dari masalah penelitian yang Bapak bangun di bab 1. Jadi kalau ada rumusan penelitiannya 4, maka itu juga yang dibangun dalam laporan pada bab 4. Ya, seperti biasa ya, seperti yang sudah-sudah. Kemudian juga isinya adalah memuat bahan-bahan yang atau data-data yang kita peroleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta diskusi dengan teori. Itu sekitar 23 halaman ya, total. Nah, kemudian bagian keempat, yaitu bab 4, penutup, kesimpulan, yang isinya implikasi dan kata penutup. Itu sekitar 4 halaman. Jadi total sekitar 40 halaman semuanya dari keseluruhan paper yang kita jadikan laporan. Nah, itu ya modelnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ujian-ujian tadi sudah saya sampaikan, ujian mid semester, yaitu hasil seminar kelas dan mini riset yang sudah kita seminarkan itu diperbaiki, lalu diterbitkan pada jurnal Sinta 4. Itu untuk ujian mid semester. Lalu ujian semesternya, hasil presentasi seminar kelas yang sudah diperbaiki dari hasil mini riset itu diterbitkan dalam bentuk buku secara kolektif. Silakan nanti cari penerbitnya masing-masing. Jadi seluruh paper, individu maupun kelompok, digabung dengan syarat buku-buku itu nanti yang kita terbitkan punya ISBN, punya barcode, kemudian lagi punya logo Perpustakaan Nasional, dan buku itu nanti masukkan ke ELIB, Electronic Library Dunia ya, sehingga buku itu dibaca oleh semua orang sejagat ini. Jadi buku itu bukan hanya disimpan di gudang, tapi layak dibaca oleh masyarakat. Nah, maka itu membuat papernya harus serius, dengan sumbernya, dengan footnote-nya, dengan data-data yang akurat. Jangan nanti Bapak Ibu sudah bikin paper hasil riset, tahu-tahu pihak perguruan tingginya atau lembaga pendidikannya komplain. Nah, boleh jadi karena mungkin apakah itu abal-abal datanya atau tidak akurat. Nah, itu berbahaya ya, hati-hati. Karya ilmiah itu betul-betul kita mengatakan yang benar secara benar, mengungkapkan fakta yang salah juga secara benar. Itulah ilmiah. Jadi bukan maunya kita, selera kita, apalagi kita mengada-ada, membuat-buat data yang tidak ada di lembaga pendidikan dan bersangkutan. Jadi hati-hati buat laporan, jangan sampai nanti setelah Bapak Ibu menulis, terbit dalam buku, ada yang komplain. Nah, itu berbahaya, nanti bisa dianggap kita tidak berpegang dengan hak-hak cipta dan juga hak lembaga ya, yang harus kita lindungi dan kita suarakan secara benar. Tapi kita membuatnya secara tidak benar. Yang lain-lain, saya kira isi paper, ya saya kira sama dengan tadi. Isinya apa? Yang pertama, teori-teori terkait. Wabil khusus ada grade teori 1 terkait dengan tema, sisanya ada 9 nanti, itu teori-teori terkait yang kita bingkai, kita bangun. Dan ada aspek ontologis, yaitu menjawab keapaan dari penelitian kita, baik itu mengenai konsepnya, asumsinya, persepsi, dan sebagainya. Yang ketiga ada namanya aspek epistemologis, yaitu kebagaimanaan atau aspek metodologi. Jadi aspek kemengapaan pada aspek metodologi itu. Nanti uraikan metode yang kita gunakan, kemudian menggunakan konsep siapa metode itu. Nah, itu harus jelas dan tegas. Terakhir, keempat, aksiologis, yaitu keuntungan atau untuk apa tulisan itu dibuat, apa manfaatnya dan apa dampaknya, serta apa impact-nya terhadap lembaga pendidikan yang kita teliti gitu. Berikutnya evaluasi seperti biasa sama, masih kita bertahan pada 4 aspek, yaitu partisipasi, tugas-tugas terstruktur, ujian tengah semester, dan ujian akhir
semester, sehingga totalnya 100 karena masing-masing komponen 25 gitu. Nah, berikutnya kita coba lihat daftar-daftar bacaan. Daftar bacaan bebas, seperti buku-buku yang telah kita berikan dulu, carilah sebanyak-banyaknya, referensi sesuai dengan minat dan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Minimal 20 buah buku, dan pastikan bukunya 10 tahun terakhir, serta minimal 30% bahasa asing. Itulah referensi yang kita butuhkan. Jadi tidak diberikan satu satuan, tapi bebas Bapak Ibu cari kemanapun sesuai kebutuhan. Yang penting bahwa buku-buku ini adalah menjadi sandaran kita untuk melakukan penelitian sebagai pisau analisis dan juga melihat book review ya, buku yang kita review di dalam mendukung penelitian kita secara keseluruhan. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian yang berkenaan dengan materi hari ini sampai semester yang kedua ini ke depan untuk perkuliahan kita bagaimana dan apa yang harus kita lakukan, yaitu melakukan mini riset. Saya kira itulah pengantar kita hari ini. Silakan kita diskusikan apa kira-kira yang mau didalami dan dipertanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.